Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kita akan ngoding ya. Saya sudah share di Instagram kalau kita akan coba slicing ya dari desain ini menjadi HTML bootstrap gitu ya. Nah, saya asumsikan buat teman-teman yang belajar di video ini kali ini ya, yang menonton ini, saya asumsikan kalau teman-teman sudah belajar HTML, CSS, dan juga Bootstrap gitu ya, JavaScript dasar-dasar gitu, gak apa-apa ya. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah paham tentang itu, karena di sini saya tidak terlalu banyak membahas tentang dasar-dasarnya itu gitu. Jadi saya di sini akan fokus membuat slicingannya gitu, membuat HTML Bootstrap-nya. Walaupun nanti akan ada sedikit penjelasan gitu ya, tetapi tidak akan terlalu mendalam. Untuk tutorial dasar ya, saya sudah buat di channel Elginship, yaitu channel satu lagi milik saya dengan teman saya. Jadi di channel itu kita bekerja dengan tim gitu. Jadi di sana saya ada membuat playlist HTML juga gitu. Kalau teman-teman mau mampir, silahkan mampir dan jangan lupa di subscribe ya, dan juga share gitu supaya bisa meningkat kualitasnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah desain yang kita miliki ya, yaitu namanya Furstore gitu ya. Jadi ini adalah landing page tentang online shop atau e-commerce ya. Jadi ini adalah sebuah toko furnitur gitu, ceritanya gitu ya. Jadi ini juga adalah salah satu tugas saya di UKM gitu ya. Jadi ada tugas membuat landing page, kemudian di slicing juga. Jadi saya terpikirkan untuk dibuatkan juga videonya gitu ya. Karena kebetulan qadarullah juga ya, saya kurang mampu gitu ya di bidang desain. Jadi ketika ada desain yang cukup oke gitu, saya ayolah gitu ya, ngoding gitu ya. Walaupun saya juga kemampuan ngodingnya juga masih belajar gitu ya. Oke, kita di video ini semoga sempat ya sampai ke hero section aja ya, hero section. Oke, di sini saya akan menggunakan Bootstrap. Teman-teman bisa masuk ke bagian ini ya, theming. Jadi saya terfikirkan untuk menggunakan Sass gitu ya. Karena ini akan jauh lebih memudahkan untuk kita sebagai pengembang front end gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Sass. Ada dua tipe di sini, ada dua jenis menggunakan Sass. Yang pertama, teman-teman bisa load semua komponen-komponen Bootstrap ya. Nah, ini misalnya kita tidak membutuhkan carousel ya, tetapi si codingan CSS carouselnya itu ada gitu. Nah, berbeda dengan cara yang satunya lagi. Ini akan digunakan sesuai kebutuhan saja gitu. Umpamanya nanti kita tidak memerlukan carousel ya. Nah, itu tidak akan digunakan oleh kita sehingga file Bootstrap kita itu tidak terlalu besar gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, saya di sini akan menggunakan yang sesuai kebutuhan. Jadi sekalian kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkinnya bisa jadi menggunakan ini ke depannya gitu. Lagi pula Sass itu atau SCSS itu ya lebih memudahkan gitu ya bagi kita sebagai developer front end gitu. Oke, pertama caranya teman-teman bisa cari ya di sini di bagian installation ya. Di introduction teman-teman cari bukan di introduction tetapi di mana ya? Saya lupa lagi. Kita cari di bagian ini ya, yang download ya. Teman-teman masuk ke download, kemudian ke bawah. Nah, di sini ada cara menginstal Bootstrap-nya gitu. Nah, teman-teman silahkan ketikkan npm install Bootstrap di terminalnya masing-masing ya. Atau di command prompt kalau di Windows ya. Bisa menggunakan bisa menggunakan git bash juga ya. Silahkan disesuaikan. Saya asumsikan teman-teman sudah paham ya cara menggunakan npm. Oke. Kita masuk, kita buka terminal, kita ketikkan npm install Bootstrap ya. Nah, ini dia sudah masuk, ada file Bootstrap. Jadi di sini ada CSS-nya ya, SCSS-nya. Di sini ada banyak. Nah, ini adalah style button, style card,
carousel. Jadi kita bisa menggunakan cukup satu persatu gitu, sesuai yang kita butuhkan aja gitu ya. Jadi bisa menghemat space juga ya. Oke, teman-teman di sini bisa setup dulu ya. Sorry, saya coba buka. Nah, di sini teman-teman bisa membuat struktur foldernya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan image yang nanti teman-teman bisa download, yang ada di deskripsi ya linknya. Di sini kita akan membuat struktur foldernya terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuat folder CSS untuk file CSS nanti kita ya. Kemudian JS juga. Lalu SAS ya. Nah, seperti ini. Lalu HTML-nya ya, index.html. Index.html. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur folder kita. Di sini di bagian SAS juga akan ada anak-anaknya gitu ya, cabang-cabang foldernya. Jadi cabang-cabang foldernya yaitu pertama ada komponen ya, kita buat folder komponen. Nah, seperti ini. Ini akan kita simpan untuk file-file komponennya. Misal nanti kita mau ada perubahan di buttons ya. Nah, kita bisa style di file buttons aja gitu. Jadi bisa lebih difokuskan supaya nanti tidak satu file CSS yang panjang gitu ya. Kita susah manajemennya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan dulu dan juga nanti mungkin bisa diulang kalau masih bingung, atau bisa juga cari referensi dari yang lain, oke? Di sini saya akan coba selesaikan dulu dan nanti kita akan bahas ya. Oke, sementara seperti ini struktur folder yang akan kita gunakan. Pertama, di folder SAS itu ada komponen. Saya ulangi ya, ada komponen yang mana nanti akan menyimpan file seperti button ya, button SCSS, kemudian card SCSS umpamanya ya, kemudian ada navbar misalnya ya, navbar SCSS, yang mana nanti itu akan difokuskan untuk styling sesuai komponennya gitu. Umpamanya kita akan mengubah tampilan navbar. Nah, kita simpan di navbar SCSS. Jadi itu adalah sebuah komponennya. Kemudian page. Ya, nanti misalnya kita ada 5 halaman ya, misalnya ada home, ada apalagi about ya. Nah, nanti kita bisa khususkan juga. Jadi nanti kalau ada style khusus di home ya, kita bisa simpan di home SCSS gitu. Kemudian utility ya. Nanti seperti yang teman-teman tahu di Bootstrap itu kan ada utility ya. Nah, umpamanya nanti kita ingin menambahkan sesuatu atau menghapus sesuatu atau memodifikasi sesuatu ya, kita bisa simpan di sana. Umpamanya nanti di folder utility itu kita simpan teks ya, teks SCSS. Kita ingin memodifikasi sesuatu di sana gitu misalnya ya. Jadi saya ulangi, tidak di dalam satu file CSS yang mana nanti akan panjang, kita akan susah manage-nya gitu. Jadi kalau biasanya kita itu sering gini ya kalau ngoding CSS misal ya. Misalnya di sini kita kasih komen nih. Ini adalah home. Kemudian di sininya ada apa? Hero ya, hero section, lalu ada kontak atau apalah. Nah, ini kan akan susah ya, jadi panjang gitu ke bawah. Nah, di sini dengan SCSS atau SAS ini kita bisa memisahkannya dengan file gitu. Jadi hero ya di hero gitu ya misalnya. Atau di dalam hero itu kan ada di dalam home ya. Jadi hero di home. Jadi kita bisa simpan di home di sini. Page home. Home SCSS nanti akan ada hero. Kemudian ada kontak gitu misalnya ya. Oke, kita masuk ke materi utamanya. Pertama, teman-teman bisa masuk ke bagian static SCSS. Ya. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah menginstal SAS ya di laptopnya masing-masing untuk menjalankan SAS ini. Jadi teman-teman ya, SAS ini, SCSS ini akan diubah menjadi CSS biasa, gitu ya konsepnya. Jadi SAS di sini atau SCSS di sini akan diubah menjadi style.css yang asli gitu. Jadi ini hanyalah tempat kita ngodingnya aja. Nanti digunakan di HTML-nya adalah yang style.css gitu.
Jadi teman-teman bisa tambahkan dulu file stylenya. Di sini style.scss. Oke, kita akan contohkan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke Bootstrap-nya. Nah, di sini ya. Saya close style SCSS-nya, style.css-nya. Kita umpamanya membuat body ya. Body background color menjadi warna merah ya. Misalnya seperti itu. Nah, gimana caranya supaya codingan ini masuk ke style CSS? Nah, caranya teman-teman tadi ya harus sudah install SAS. Kita bisa ketikkan SAS watch. Ini adalah tonton atau lihatkan ya, atau apa ya istilahnya ya, pantau gitu ya, pantau file yang ada di sini itu SAS static CSS SCSS sorry ya. Kemudian pindahkan atau render ke folder CSS style CSS. Oke. Nah, kalau kita enter, nah maka ini akan memantaunya gitu. Setiap ada perubahan di static akan dimasukkan ke dalam style CSS gitu. Ya, bisa kita lihat kalau kita close, kita buka nih style CSS. Nah, maka codingannya sama gitu ya yang ada di sini. Kemudian kalau kita ubah color misalnya, color apa ya? Blue ya, blue. Kalau kita cek lagi ada ya. Oke, gitu ya konsepnya. Jadi kalau kita buka HTML, kemudian kita buat ini ya, kita load stylenya CSS, style CSS. Kalau kita coba tampilkan ya, kita misalnya hello world, hello aja ya. Kita live server. Nah, maka akan terubah ya, akan sama kodenya. Kita misalnya ubah lagi di static CSS. Font size-nya misal 100 nih. Nah, maka akan terubah juga ya. Jadi si style CSS kita akan sesuai dengan static CSS, SCSS di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal menggunakan Bootstrap-nya. Oke. Jadi kita bisa masuk ke Bootstrap, kita masuk ke bagian theming yang barusan ya. Nah, di sini ya. Di sini ada cara menggunakan Bootstrap-nya, importing. Nah, kalau kita coba import yang ini ya, kita kopikan. Kita pindah ke sini, oke. Nah, kalau kita cek ke sini ya. Nah, ini sudah seperti Bootstrap ya. Jadi ini style Bootstrap nih. Kalau kita coba matikan lagi, beda ya. Agak beda juga nih fontnya. Warnanya nih. Nah, ada beda gak? Kalau saya gak salah ini kelihatannya beda sih ya. Nah, warnanya juga menjadi lebih hitamnya itu lebih tidak pekat gitu ya. Kalau kita matikan atau tidak ada CSS, maka hitamnya itu tajam ya. Kalau kita buka juga di sini, kalau kita klik komponennya atau kita pilih bodinya, di sini tidak ada style. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau Bootstrap kan gini ya. Kalau kita buka, kita klik Bootstrap bodinya, nah maka ada style. Di sini ya Bootstrap ya. Ada font family kayak gini ya. Kayak settingan Bootstrap. Nah, ini juga ada warna-warnanya. Oke, berarti sampai sini si Bootstrap ini sudah di-load gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu, kemudian teman-teman bisa misalnya ubah di sini body background color red ya. Nah, ada ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Bootstrap sekarang di index ya. Umpamanya di sini teman-teman bisa masukkan H1 lalu teks primary misalnya ya. Nah, jadi warna biru. Oke, jadi si Bootstrap itu sudah di-load sebenarnya gitu di dalam CSS kita. Nah, ini juga persis mirip ya seperti file Bootstrap CSS, oke. Jadi si Bootstrap ini sudah di-load menjadi file CSS kita, oke. Jadi sekarang teman-teman bisa kembali ke Bootstrap dan boleh menggunakan ini atau bisa juga dengan menggunakan yang bawah. Kalau menggunakan yang bawah, teman-teman bisa copy di sini, kemudian kita paste di sini. Kalau kita coba cek seperti ini ya.
Jadi kalau kita mau menggunakan text primary kan tidak bisa ya, tidak ada ini. Nah, karena text primary itu atau coloring itu berada pada utilities ya, pada style utilities, teman-teman berarti harus mengimportnya juga gitu. Ini adalah file-file yang dibutuhkan, dan ini adalah file-file yang opsionalnya seperti grid dan lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita berarti membutuhkan utility miliknya Bootstrap. Berarti kita bisa import juga utility-nya. Utilities SCSS. Nah, kalau teman-teman ingin memeriksanya, teman-teman bisa masuk ke SCSS. Nah, di bawah ada file utilities. Berarti ini sudah benar ya. Kita meload filenya Bootstrap, milik Bootstrap, yaitu utilities. Berarti kalau kita cek lagi ya, kalau kita cek lagi, nah maka sudah di load ya warnanya. Ini kalau kita cek di inspect, nah ini ya, kita masukkan sukses misalnya, maka akan berubah juga. Kalau kita matikan utilitiesnya, maka tidak akan berubah. Nah, seperti itu penggunaan SCSS atau Sass miliknya Bootstrap ya. Jadi kan nanti kalau teman-teman menggunakan metode ini, jadi metode ini ya, teman-teman akan menggunakannya setiap dibutuhkan gitu. Umpamanya kita ingin menggunakan carousel, nah teman-teman bisa menggunakan carousel. Kita importkan misalnya dari SCSS yaitu carousel. Kita cek dulu. Nah, di sini ada ya carousel. Jadi kalau tidak diimportkan, jadi si CSS-nya itu akan hancur gitu ya, karena tidak ada codingan CSS carouselnya gitu. Jadi seperti itu penggunaannya. Kalau teman-teman ingin lebih simpel, boleh deh kita menggunakan yang ini ya, supaya tidak terlalu bingung. Oke, di sini saya menggunakan yang ini aja supaya tidak terlalu bingung gitu ya ke depannya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri supaya lebih paham, tinggal diimport aja apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Oke, kita berarti sekarang masuk ke layoutingnya ya. Teman-teman bisa masuk ke introduction, kemudian bisa kopikan starter template-nya ya, supaya sama kita kopikan. Oke, kita load di sini file CSS kita. Kita tidak memerlukan Bootstrap CSS karena sudah menggunakan file yang kita buat ya. Jadi si style CSS ini sudah berbentuk Bootstrap juga. Oke, itu pertama. Lalu kita membutuhkan ini juga ya. Kita bisa hapus yang bawah. Ini juga kita bisa hapus. Oke, kita cek. Ini dia standarnya ya. Oke, kita bersihkan dulu. Hapus. Oke, pertama kita akan membuat navbar ya. Kita akan membuat navbar. Teman-teman bisa kopikan di Bootstrap, bisa cari navbar ya. Nah, teman-teman bisa cari ke bawah. Kita pakai yang ini aja ya, supaya cepat. Bukan yang ini. Kita butuh yang ini aja ya, supaya lebih cepat. Nah, ini kan formatnya sama nih, seperti yang kita mau ada di desain. Ada brand, kemudian ada menu. Teman-teman bisa pilih yang atas, yang menggunakan ULLI ya, list. Bisa juga menggunakan yang bawah, yaitu menggunakan link ya, A. Saya menggunakan yang bawah aja supaya lebih singkat kodenya ya. Teman-teman bisa pastikan di sini navbar. Kita cek, nah muncul ya. Oke, teman-teman bisa ketengahkan atau menggunakan kontainer. Nah, supaya jadi lebih ke tengah ya. Oke, sekarang untuk melihat perbedaannya, teman-teman bisa cek dark ya. Kalau umpamanya tidak kelihatan warna ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada navbarnya gitu. Sekarang teman-teman bisa ubah menjadi warna putih. Kemudian kita bisa langsung styling ya. Kita custom CSS-nya. Pertama, kita ingin si menunya itu berada di kanan ya. Teman-teman bisa dengan cara si navbar ini menggunakan margin left-nya itu auto ya.
kita ketikkan margin left auto. Nah, maka si menunya itu sudah menjadi ke kanan ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita ingin mengubah logo ya. Kita bisa masukkan. Nah, di sini juga di Bootstrap ada contohnya menggunakan logo, yaitu tinggal menambahkan image aja ya. Kita bisa kopikan atau teman-teman bisa ketik sendiri manual boleh. Kita ubah lokasinya menjadi ke image lalu logo ya. Kemudian lebar dan tingginya bisa otomatis aja ya. Kita bisa hapus jadi supaya si tinggi dan lebarnya itu otomatis sesuai dengan logo yang kita punya. Oke, kita masukkan di sini ini logo ya. Umpamanya nanti tidak terload gitu. Jadi ada alternatifnya. Kita cek. Nah, maka sudah muncul ya logo kita. Lalu kita bisa sesuaikan menu-menunya. Pertama di sini ada apa? Home ya. Products. Kita masuk ke sini produk. Kemudian apa? Inspirations ya. Inspiration. Lalu ini yang disable ya, kita hapus saja. Kita pakai yang atas. Kontak. Oke, seperti ini ya, ada 4 sama. Sekarang kita tinggal mengatur warnanya nih. Kita ingin si warna ini menjadi seperti ini ya, hitam. Jadi hitam semua, tetapi ketika di hover mungkinnya perubahannya menjadi agak transparan ya. Pertama teman-teman bisa masuk ke komponen ya. Kita buat file navbar. Itu navbar SCSS. Seperti ini ya. Jadi nanti di sini kita akan styling untuk navbarnya gitu, khusus navbar. Teman-teman bisa tambahkan juga di sini kelasnya, yaitu misalnya Furstore navbar. Oke, seperti ini. Teman-teman masuk ke navbar, kemudian kita gunakan kelasnya. Kalau kita coba ubah backgroundnya, harusnya berubah nih ya. Nah, belum. Berarti ini perlu kita apa? Tuh, ada yang tahu? Jadi setelah kita membuat file ya teman-teman, jangan lupa kodenya itu harus ada di static gitu. Karena yang kita lihat, yang SAS lihat adalah file ini, file static SCSS. Kemudian dimasukkan ke style CSS ya. Berarti gimana caranya supaya navbar ini ada di static SCSS sorry ya. Jadi sama seperti yang ada di atas, yaitu kita import ya. Teman-teman bisa import ya, lalu masuk ke SAS ya, yaitu components. Sorry, bukan ke SAS ya, karena di sini kita sudah satu folder ya. Nah, di sini static, berarti kita masuk ke komponen /navbar ya. Di sini sudah ada navbar. Kalau kita save, maka akan sudah di load ya. Kita cek nih, kenapa tidak warna merah, teman-teman akan tahu. Nah, karena kita punya BG white ya, atau background white. Di sini menggunakan importan. Jadi milik kita itu kalah gitu ya istilahnya. Kalau kita coba tambahkan importan juga, nah, maka akan berubah warnanya karena sudah ditimpa. Tapi supaya tidak melakukan itu, teman-teman bisa hapus aja backgroundnya di sini gitu. Kalau mau mengubah background gitu ya. Tetapi di sini tidak akan mengubah background ya kita, karena sudah sesuai ada background white. Nah, di sini kita ingin menambahkan lebarnya mungkin ya. Kita ingin mengatur lebarnya. Pertama, teman-teman bisa masuk kembali. Kita bisa tambahkan di ceilingnya itu ya. Jadi kita masuk dulu link ya. Nav link yang ada di navbar ya. Kita ingin paddingnya itu, padding leftnya itu 20-20 ya, karena si jarak ininya itu ada 40. Sebentar, saya tulis dulu.
Nah, karena si jarak dari antar menu ini, antar link ini adalah 40 gitu ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa di sini ada 20, di sini ada 20 gitu. Jadi kanan kiri 20. Jadi kita tambahkan padding left, padding right 20 pixel, 20 pixel. Kalau kita cek, nah ya, kita ke bawah kan seperti ini. Nah, ini belum terload ya. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, teman-teman bisa cek di sini ya. Punya kita itu tidak masuk karena nah ini ya tertimpa ya, ada ditimpa. Karena secara ini ya, urutannya itu si Bootstrap memasuki dulu navbar expand ya. Jadi kita harus melewati ini. Jadi si Bootstrap itu mengatur stylenya itu navlink yang ada di navbar nav yang ada di navbar expand LG gitu ya. Jadi kita bisa kopikan di sini. Nah, ubah di sininya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini masih tidak terload ya. Kenapa? Kalau teman-teman cek di sini ya, kita inspect kembali. Ya, di sini ada navbar expand. Ya, navbar expand teman-teman bisa cari yaitu di sini. Sedangkan kode kita itu adalah navbar expand LG yang ada di futur navbar ya. Padahal futur navbar dengan navbar expand LG itu tidak parent dengan child gitu, tetapi masih elemen yang sama. Jadi kalau elemen yang sama berarti kita itu kodenya seperti ini ya. Nah, gini. Sorry. Nah, jadi navbar. Jadi nyambung gitu ya kalau kita cek. Nah, maka jaraknya akan berubah gitu ya. Tetapi kalau begini nanti kita akan menambahkannya berulang gitu. Umpamanya kita ingin menambahkan style lain di navbar, maka harus menambahkan juga navbar seperti ini gitu ya, akan panjang. Nah, ini konsepnya seperti CSS biasa gitu. Jadi kalau kita pakai Sass, teman-teman bisa dengan menambahkan tanda dan di sini. Nah, ini akan berubah jaraknya ya. Jadi tanda dan itu adalah seperti nyambung gitu ya. Kayak tadi itu sambungannya. Jadi secara tidak langsung ditulisnya itu nyambung kayak tadi gitu. Nah, gini. Jadi untuk elemen yang sama gitu ya, atau gini bacanya. Navbar elemen LG yang satu elemen dengan futur navbar gitu. Oke, teman-teman bisa cek tampilannya sudah seperti ini. Sekarang kita ingin mengubah warnanya ya. Kita warnanya menjadi warna ini. Nah, teman-teman bisa copy ke sini, kita ubah color menjadi warna ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah fix warnanya gitu. Nah, tinggal kita tambahkan ketika di hopper aja gitu ya. Kita bisa tambahkan lagi di sini ya. Kita menggunakan dan lagi karena di sini ada navlink ya. Jadi kita ingin navlink, ketika navlink itu di hover. Ketika navlink di hover, umpamanya colornya menjadi merah ya. Kita tes dulu. Nah, kalau kita cek, nah seperti ini ya, jadi merah. Nah, jadi secara tidak langsung penulisannya itu seperti ini. Ya, kita contohkan. Nah, seperti ini. Jadi nyambung ke kelas yang ada di ujungnya gitu, yang menjadi target kita di styling. Jadi kan ini navlink yang kita styling. Ketika kita menambahkan dan, nah maka kelas yang ada di sini atau stylingnya di sini akan menjadi satu elemen dengan yang ada styling sebelumnya gitu. Oke, jadi teman-teman paham gak nih? Jadi kalau penyampaiannya agak kurang, mohon dimaafkan ya. Jadi intinya seperti itu, kita mengambil atau kita membuat hover ya untuk navlink. Oke. Jadi kita kembalikan, kita sambungkan seperti ini. Nah, materi SCSS ini teman-teman bisa cari sendiri di YouTube gitu ya supaya tidak terlalu bingung. Jadi di sini saya fokus untuk membuat layoutingnya aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari. Di sini saya jelaskan sedikit. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cari pembahasan di disiplinnya gitu ya. Jadi urutan dari awal sampai akhir.